Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgos. Apa yang akan mendatangi Virgos di tahun 2024 dan reading couples untuk Virgos Desember 2023. Semoga semuanya baik-baik aja. Semua yang punya masalah disegerakan untuk menemukan jalan keluar, dan semoga mengalir semua anugerah dari Sang Pencipta untuk kita semua. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Virgos. Oke. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify apa yang mendatangi Virgos 2024. Clarify, my darling angels. Please clarify apa yang mendatangi Virgos, Sun, Moon, Rising, and Venus 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Play di sini. Kalau play berarti banyak hal yang bikin tegang. Oke. Banyak mungkin tekanan, masalah. Oke, masalah kadang datang untuk mendewasakan kita, untuk bisa kita melatih mengenal kekuatan dalam diri kita. Oke. So di sini seperti saran untuk kamu nanti kalau banyak challenge yang datang dari alam semesta untuk mengenal diri kita atau apapun yang terjadi di 2024. Anggap aja hidup ini seperti permainan, jangan dibawa serius, gak usah menguras hati dan pikiran ya. Pikirkan bahwa ada masalah yang memang gak bisa diselesaikan dan akan selesai di waktunya. Ada yang memang bisa kita selesaikan, ada yang masalah itu dibiarin aja gitu. So mulai lebih in tune dengan diri sendiri untuk mengenal bahwa kita tuh bisa relax di situasi yang menegangkan gak sih. Nah itu caranya, anggap aja permainan, gak usah terlalu dibawa serius. Oke. Karena biasanya kalau kartu dreams ini kalau play itu kayak kita tuh kayak suasana kita tuh dalam energi kita tuh kayak kita nggak stabil gitu, cenderung mungkin akhirnya tahu orang-orang yang ada di circle kita mengkhianati kita, akhirnya tahu kebenaran, dan itu mengguncangkan diri kita. Oke. So anggap aja semuanya permainan, lebih relax. Di sini ada leadership. Oke. Memimpin diri sendiri atau kepemimpinan. So, kita perlu untuk membuat diri kita menjadi seorang pemimpin yang memimpin diri kita, tidak didominasi oleh orang lain, tidak melekat dengan orang lain. Oke. So 2024 mungkin kamu perlu lebih mengenal power kamu, jadi kamu gak didikte atau didominasi karena kemelekatan atau karena perasaan begitu, atau karena pikiran yang timbul karena situasi di luar diri kamu. Oke. Atau mungkin kamu 2024 itu ada proses di mana kamu banyak sekali orang yang mungkin jealous dengan kamu karena mungkin kamu dapat promosi dari bos kamu atau dari tempat kamu bekerja, sehingga sisi kepemimpinan diri kamu tuh perlu kamu asah gitu. Atau memang ada kesempatan untuk jadi pemimpin di tempat kamu bekerja atau dimanapun kamu berada begitu. Nah
mungkin melakukan persiapan. Persiapannya adalah memantaskan diri, melayakkan diri untuk punya mentalitas seorang pemimpin. Nah, itu kan gak mudah ya. Kalau jadi pemimpin itu kita harus jadi pendengar yang baik, harus bisa melihat dari segala sisi ya, harus bisa melihat dengan bijaksana, harus juga punya sabar begitu, karena tidak bisa menyenangkan hati semua orang. So mungkin perlu mengasah skill dengan leadership dalam diri kamu, atau mungkin ada keputusan besar yang ingin kamu ambil, sehingga kamu perlu memimpin diri kamu untuk ngambil keputusan yang benar-benar lahir dari dalam diri kamu. Ya, ini kayak ada gelombang besar dan butuh sisi diri, kepemimpinan diri untuk ngambil keputusan besar dalam hidup. Dan deck yang ketiga, games, kembali disuruh relax. Anggap aja ini kayak permainan gitu, games. Ya, kalau kita lagi main games kan ada waktunya game over, ada waktunya masuk ke level berikutnya, begitu. Jadi challenge itu kayak movement to movement, begitu. Kayak kita naik tangga 1, 2, 3 itu kan ada challenge-nya. Nah, ini nih yang bikin kamu tegang kali ya di 2024, dan memang sisi kepemimpinan kamu lagi digoncangkan untuk digunakan powernya, sehingga kamu butuh banyak relax ya, dan melihat semuanya itu seperti permainan. Nggak usah menguras pikiran, terutama pikiran dan perasaannya. Pemicu stres begitu, nggak usah terlalu dihayati, diselami kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak sesuai dengan mimpi kamu begitu. Kalaupun kamu nanti ada di menjadi pemimpin, dapat promosi begitu dari tempat kamu bekerja atau dimanapun kamu berada, kamu dipercaya untuk memimpin tim besar, tim kecil atau apapun itu, di sini kamu perlu seperti bermain taktik, trik, strategi untuk memimpin. Okay? So I think like 2024 untuk Virgos itu lebih ke memacu powernya untuk memimpin diri sendiri dan mungkin juga memimpin di circle yang besar ya. So butuh relax, butuh pemikiran yang stabil ya, emosi yang stabil. Bottom of the deck di sini ada colors, numbers, di sini ada 22, 30 di sini. So ada tanda, mungkin beberapa yang usianya 30 tahun memasuki usia 30 tahun atau ingin beranjak dari 30 ke 31. Itu kayak banyak gejolak gitu yang memang harus di maintenance ya secara emosional. So ada hal besar yaitu tentang kepemimpinan, memimpin diri sendiri dan mungkin juga memimpin circle yang besar di usia-usia yang muda begitu. Jadi usia 30-an begitu. Dan ini sudah terasa yang harusnya sudah terasa begitu. Atau mungkin belum menyadari bahwa punya power di sana tentang kepemimpinan. So 22 dan 30 ya, terutama 30 itu jadi tanda gitu untuk kamu. Apakah mungkin harus berubah jadi lebih dewasa karena akan ada tugas yang lebih besar lagi di 2024. Dan di sini ada relationship. Bisa juga memimpin hubungan sebagai leadership di koneksi di keluarga. Bisa single parents dan harus memimpin keluarga dengan sangat berani dan sangat sabar, kekuatan butuh ekstra di sana. Atau memang di usia 30 mungkin ada memasuki usia di mana ada hubungan yang terjadi dan itu cukup serius, butuh memimpin hubungan itu untuk naik level berikutnya. Okay? Dan di sini ada wisdom, so ini memacu kebijaksanaan, mengasah otak, mengasah skill, terutama tentang leadership. Wisdom, cara melihat menyeluruh, semuanya harus dilihat dan harus berusaha untuk menekankan kebaikan untuk semua, ya, kesuksesan untuk semua, melihat semuanya dengan adil, begitu. Dan ini butuh skill kepemimpinan, okay?
So, mungkin kamu mau memimpin keluargamu, mungkin momen dimana kamu memasuki pernikahan, hubungan yang serius, atau mungkin akhirnya di 2024 menjadi single parents, begitu. Uh, Banyak tekanan atau pressure yang bikin frustasi atau stres. Ternyata itu seperti dobrakan dari semesta, the universe, untuk memacu power kepemimpinan dalam diri kamu. Dan akan lahir pemikiran-pemikiran yang bijaksana dengan sendirinya, dan itu memang ada di power kamu. Banyak perjalanan dalam hidup yang akhirnya itu menjadi bekal buat kamu lebih bijaksana untuk mengambil keputusan besar dalam hidup kamu. Dan di sini ada flying atau falling, ya. So apa sebenarnya yang kamu butuhkan untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaanmu, begitu, ya, untuk biar kamu terbang tinggi atau tenggelam menyelami apapun yang menjadi keputusan kamu. So 2024 ada keputusan besar yang akan kamu ambil, dan ini akan merubah sejarah hidup kamu, ya. Mudah-mudahan ini jauh lebih baik karena di sini ada wisdom. Oke. Dan jangan terlalu fokus dengan masalah, akan seriusnya melihat masalah, ya. Sometimes kita harus serius, ya, lihat masalah, plan A, plan B kita buat untuk memikirkan worst situation, but ini butuh skill, ya, butuh skill, terutama skill kepemimpinan dan kebijaksanaan, terutama dalam koneksi atau hubungan di sini. Oke, terutama yang mau memasuki usia 30 atau di usia 30-an, mungkin mau beranjak ke 40, banyak perlu perubahan besar untuk jauh lebih baik lagi. So, apapun yang kamu selami di 2024, ini bukan hal yang mudah, tapi kalau kamu ngerasa bahwa yang kamu hadapi itu kayak permainan, games yang mengasah power kamu, itu lebih better, ya. Jadi kamu fokus pada perkembangan, pertumbuhan karaktermu. Oke, so saya tidak bisa bilang ini easy life untuk 2024, tapi butuh kesadaran aja sih di sini bahwa semua yang terjadi untuk membuat sisi terbaik kamu itu lebih terpancar. Oke? Dan jangan berhenti menyelami apapun yang menjadi tujuan kamu. Oke? Kita akan reading masuk di couple, ya. Clarify, my darling angels, energy Virgos, couple 2023 Desember, Virgos, couple 2023 Desember. Darling angels, Virgos couple 2023 Desember. Clarify, my darling angels, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oke, see, tadi ada wisdom, di sini ada the Empress. The Empress ini goddess, ya, sisi feminine atau energy feminine atau divine feminine. So ini mungkin tentang kesabaran seorang yang tumbuh jadi dewasa dalam proses kehidupan, jauh lebih sabar, punya family material, ya. Seorang yang penuh kasih sayang, love, compassion, kindness, seorang yang bertumbuh. Atau apapun yang kamu kerjakan dalam penantian panjang kamu, yang kamu ingin sekali menyerah, ternyata belum waktunya menyerah, Virgos. Oke, kalau kamu bersama dengan pasanganmu dan kamu ngerasa bahwa terlalu lama hubungan ini tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya, tidak kunjung naik level atau tidak kunjung ada perubahan, mungkin pasangan kamu juga ngerasa tidak ada yang bisa dirubah,
Oke, saya minum dulu ya. Tidak ada yang bisa dirubah menurut dia. Ini hubungan sudah menabur cukup lama, ya, atau penantian panjang, long distance. Atau kamu lagi nunggu pasangan kamu supaya dia berubah, kamu berusaha untuk bertahan. Oh ya, Aquarius, energi Libra, Taurus, Sagittarius. Jarang ya, ini tidak bersama, ini sulit sekali bersama, mungkin long distance atau memang hubungan on off. Tapi saya lihat kamu bertahan, kamu berharap kalian akan bersama. Dan mungkin juga dia berharap di sini agar hubungan kalian ada kesempatan untuk memulihkan kembali kebersamaan kalian. Two of Wands, dua pihak saling menunggu, penantian panjang. Kalau kalian udah separation, pasangan kamu ngerasa sulit meyakinkan kamu, pasangan kamu ngerasa kamu tidak mau balikan lagi sama dia, tidak mau rujuk lagi. Sementara kamu mungkin sibuk ya di sini. But terlihat di sini kalian saling menunggu satu dengan yang lain, mungkin untuk minta rujuk atau ingin balikan lagi. Itu sesuatu gengsi ya. Dua-duanya punya gengsi di sini. Dan kamu mungkin ngelakuin silent treatment di sini, oke? Okay? Energi dari the star energy, dia berharap bahwa hubungan ini bisa ada pertemuan antara kamu dan dia. Oke? The devil energy, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, ya, fire sign energy. So Virgo, saya melihat di sini devil energy, kamu sangat bertahan dengan egomu, dengan gengsimu di sini. Devil energy, Ace of Wands ini kayak bertindak dengan berlebihan ya, overreaction. Mungkin tindakan kamu di sini yang menahan untuk kalian tidak bertemu, gengsi ya, kalau mulai duluan ya. Kemudian ada revenge atau dendam di sini. Bisa juga karena kamu tahu ketika kamu kembali dengan pasanganmu, kamu akan sulit untuk memimpin diri kamu karena pasangan kamu begitu mendominasi kamu. Oke? Atau kamu dealing dengan seseorang yang punya alpha yang cukup kuat sehingga dia begitu mendominasi ketika bersama dengan pasangannya. Seorang yang sangat independen, seorang yang sangat pekerja keras, tahu apa yang dia inginkan, tapi dia sulit untuk you know what, kayak dalam satu hubungan gak bisa ada dua pemimpin. So di sini seperti dia terlihat seperti seorang yang sangat independen dan sulit untuk apa? Dua pihak tuh kayak nggak bisa equal. Jadi kayak harus ada yang di atas, harus ada yang di bawah, dominasi begitu. Bisa juga ini hubungan kodependensi di mana kamu nggak mau lagi dengan dia, kembali rujuk, tapi kamu tetap nungguin dia balik, begitu. Kamu menahan diri kamu untuk tidak bertemu dia agar dia yang berjuang di sini. Karena kamu tahu bahwa kalau kamu kembali sama dia, dia akan mendominasi kamu, dia akan ya seperti di hubungan ini kurang adil begitu, nggak equal. Salah satu cenderung mendominasi. Okay, because Queen of Wands, the star energy, ratu yang memegang energi api dan ada bintang di tangannya, bintang melambangkan harapan. So dia selalu bisa mampu keluar dari masalah, dia selalu menjadi solution maker.
di hubungan kamu sama dia, ya, sangat powerful, sangat optimis dalam hidup dia. Mungkin juga kamu dealing dengan seorang yang sangat famous, sangat seksi, sensual, atau seseorang yang begitu mampu untuk memanifest apapun yang menjadi harapanmu. Di sini seperti Devil Energy, Queen of Wands, seperti kamu tidak mau lagi terikat dengan dia, karena ketika kamu terikat dengan dia, kamu akan sangat ketergantungan sama dia. Makanya ini hubungan kodependensi. Ada yang jadi pengasuh, ada yang diasuh, begitu. Ada yang takut kehilangan, ada yang mendominasi. So ini hubungan yang seperti I think ibu dan anak, atau ayah dan anak, begitu. Jadi salah satu jadi pengasuh, kodependensi. Atau kamu takut sekali kalau melekat dengan dia, karena semua tindakan, gerak-gerikmu, keputusanmu tidak independen. Oke? Bottom of the deck, Queen of Cups di sini. Kamu merasa perasaan kamu di sini, ya. Kembali, perasaan yang kuat masih ada untuk dia. Pisces, Cancer, Scorpio. Perasaan yang kuat begitu dalam dari kamu untuk dia masih sangat kamu bisa rasakan. Saya ngelihat 2024 kamu akan mencoba untuk bertemu setelah sekian lama, bertahun-tahun kamu menahan diri untuk tidak bersama kembali dengan dia atau komunikasi dengan dia. Mungkin selama setahun, 2 tahun kalian tidak bertemu, tapi perasaan kamu tidak berubah, perasaan kamu tetap untuk dia. Perasaan kamu tetap melekat sama dia. Cinta kamu tidak pudar untuk dia. Dan saya ngelihat di sini Six of Pentacles juga bisa tentang seseorang yang bisa menciptakan kemakmuran, ya, seorang yang sangat genuine untuk menarik energi kemakmuran. Kamu sangat tahu persis dia punya visi misi arah yang jelas untuk kamu, bersama dengan kamu. Perasaan kamu, sepertinya kamu hanya terbentur dengan gengsi kamu aja di sini. Dan energi dari Three of Cups di sini kamu ngerasa dia sudah tidak mencintai kamu, sepertinya dia tidak membutuhkan kamu lagi. Ya, kamu biarkan dia lama menunggu dan merasa tidak dicintai. Di sini, di sisi lain karena kamu menahan perasaan kamu, ada broken heart di sini. Kamu sakit hati. Ya, dengan hati kamu, perasaan Queen of Cups, Three of Cups, perasaan yang sakit hati, ya. Makanya tadi tuh semuanya harus games, ya, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu merasakan hal-hal yang nggak support kamu gitu loh. Oke, kalau hal-hal yang nggak nyaman nggak usah dirasa-rasain, anggap aja games. So Seven of Wands di sini, Four of Swords. Mungkin dia batasi secara materi di sini. Mungkin kamu sakit hati karena dia tidak bertanggung jawab secara materi, padahal dia punya kemampuan secara finansial. Dan kamu ngelihat dia seperti sudah tidak mencintai kamu. Kamu melihat dia seperti sudah merdeka dari kamu, karena dia mampu untuk membatasi diri dia, komunikasi dia, pertemuan kalian, attraction, intensitas, ya, juga attention, ya, perhatian, intensitas, ketertarikan dia sama kamu tuh kayak dia menarik diri, lockdown, boundaries, dia batasi semuanya, dia kontrol semuanya. So seperti kamu merasa kamu tidak punya andil di hubungan ini, tidak bisa bicara, tidak punya hak bicara. Dan akhirnya kamu mencoba mengabaikan perasaan kamu yang sebenarnya kamu sangat rindu, ya, sangat ingin, kamu sangat kehilangan dia, kamu sangat ingin kembali dengan dia, tapi menurut kamu dia tidak akan pernah bisa membuat kamu bahagia, terutama tentang kesetaraan atau equal di sini. So kamu mulai mengabaikan perasaan-perasaanmu, suara-suara hatimu yang terus menerus ngasih tahu kamu bahwa tidak ada salahnya untuk bertemu, komunikasi. Kenapa hanya dipendam aja perasaannya? Dan kamu denial dengan perasaan kamu sendiri.
So energy, the lovers energy, this is about Gemini. So Gemini energy, this is about heart-to-heart conversation, intimate ya di sini, knowing each other or sharing time to talk with, and then ini sulit sekali kamu manifest. Sebenarnya kamu ingin ketemu dan ada komunikasi, tapi gengsi, sakit hati, dendam, ngerasa gak dapat respect, gak mau lagi mengulangi situasi di mana dikendalikan begitu, dibatasi begitu. Ini kamu sebenarnya pengen banget komunikasi, tapi karena ada memori-memori itu jadi gak mau gitu, gak mau lagi komunikasi. So energi dari Nine of Swords di sini, ini tentang ini tentang overthinking, frustasi karena ya kamu sering denial dengan apa yang kamu rasain. Sebenarnya kamu kangen, kamu rindu sama dia, tapi semuanya berjarak karena ada gengsi atau ego. Okay? So terutama dengan Gemini, Aquarius di sini, Libra, Taurus. Oke, kita lihat energi dia. Bentar ya. Energi dia. Clarify, my darling angels, energy crosswatchers, Virgos, Desember 2023. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Crosswatchers, Virgos, energy 2023. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Five of Swords, the Death energy, Page of Pentacles, Scorpio energy. Five of Swords, bicara. Mungkin dia bicara ke orang lain atau ke siapapun yang kenal atau mutual friends dengan kamu, atau dia masih tenggelam dengan perdebatan terakhir kalian sebelum tidak ada komunikasi atau lose contact di sini, dan dia berubah ya, ada awal baru yang dia mulai di sini. Dia mulai mempertimbangkan apakah harus mempertahankan atau menunggu kamu, karena ya dia menunggu kamu sebenarnya. Nah, kalian sama-sama saling menunggu. So dia mulai reevaluasi kembali apa harus kamu layak mendapatkan penantian dia atau tidak. Oke, terutama dengan Scorpio, Three of Pentacles di sini. Oke, King of Swords, beberapa mungkin dealing dengan Aquarius. Queen of Pentacles. So, Three of Pentacles di sini seperti mungkin ada orang lain, yaitu teman, good friends, atau siapapun yang kalian terkoneksi sama-sama, mutual friends di sini. Dan orang yang ada di antara kalian ini berusaha untuk informasikan ke kamu agar kalian bisa kembali bertemu, komunikasi ya, sebagai mediator di sini. Dan mereka bicara tentang kamu, si King of Swords. Apapun yang kamu pikirkan tentang dia itu banyak hal yang benar ya, yang kamu tahu tentang dia itu banyak yang benar, karena kalian udah gak ada komunikasi sama sekali. Even kamu pengen banget ada speak up di sini, tapi apapun yang kamu pikirkan itu benar tentang dia. Oke? Dan energi dari Queen of Pentacles di sini seperti dia masih nungguin kamu. Sorry ya, berisik. Dia masih nungguin kamu dan dia masih merasa bahwa dia hanya bisa menunggu kamu aja. Virgos di sini, mungkin ini energi kamu. Banyak hal manis, memori yang masih dia kenang dengan kamu. Even dia mencoba untuk memulai jalan baru di sini. Saya belum melihat dia membuka hati untuk orang lain. Oke? Dan energi dari Page of Cups, Ace of Wands, energi dari Page of Wands, Ace of Wands, dan Page of Cups. So energi dari
Page of Cups di sini. Mungkin dia pernah mencoba untuk bicara dengan kamu, mengikuti perasaan dia. Ya, speak up tentang apa yang dia rasain, terutama rasa peduli dia sama kamu di sini. Ya, karena di sini ada energi dari Page of Cups, Page of Wands. Dia berusaha meyakinkan perasaan dia bahwa kalian butuh untuk bertemu, harus ada pertemuan antara kamu dan dia. Ini udah lama banget kalian gak ada komunikasi. Oke, so dia masih merasa bahwa kalian nih bisa juga sih kalau bertemu, dia masih pengen bicara. It's like unfinished business. Page of Wands di sini, kamu punya spirit yang sama, semangat yang sama, passion yang sama untuk meninggalkan hubungan, ya, dan memulai awal baru. Walaupun kamu terlihat sudah berubah, gak ada lagi komunikasi di antara kalian, tapi kamu sebenarnya masih pengen ketemu sama dia. Okay, so this is about unfinished business, karena seperti dua pihak yang saling menunggu siapa duluan yang mulai untuk bicara. Five of Wands di sini, five energy dia cukup kuat. Ini tentang perubahan, perbedaan, situasi yang begitu bergejolak, inner conflict. So saya nggak lihat ada kemarahan dia, ya. Dia punya perasaan di sini, lelah menunggu kamu dan dia marah begitu. Kenapa kamu tidak mau begitu dengan rela untuk bicara dengan dewasa, bicara sama dia begitu. Setidaknya apapun itu yang tidak terselesaikan harus diselesaikan. Itu masih menurut dia. King of Cups di sini. Kamu ngerasa si energi King of Swords, King of Cups, energi King dalam energi kamu. Perasaan dan pikiran kamu bergejolak di sini. Sebenarnya kamu ngerasa bahwa memang ini hubungan masih layak untuk kalian perjuangkan, tapi kamu benar-benar mikirnya beribu-ribu kali untuk bersama, karena kamu nggak mau ngulangin lagi situasi yang sama sebelum kalian berpisah, tapi kalian saling menunggu. High Priestess, Pisces energy, intuisi. Dia merasakan intuisinya mungkin ngasih signal ke dia bahwa kamu juga sebenarnya ingin bertemu dengan dia, untuk bicara dengan dia. Dia punya keyakinan bahwa kalian suatu saat akan bertemu kembali. Okay? Dia sering banget mendapatkan signal dari intuisi dia, dan ini cenderung menimbulkan kemarahan karena kamu membiarkan dia menunggu kamu kembali terlalu lama. Five of Cups kembali, five energi kamu. So ada perubahan besar yang terjadi setelah kehilangan kamu begitu lama. Ada rasa rindu, penyesalan, rasa bersalah, apapun itu, ya, di sini. Dan this is your energy. Kamu sepertinya bertahan dengan situasi kamu, ya. Kamu tidak mau mulai duluan, kamu menarik diri, bahkan kamu mempersulit untuk bertemu di sini. Okay? So mungkin juga hati kamu mulai membeku di sini. Okay, beberapa mungkin karena dendam, sehingga kamu mempersulit dia untuk bertemu dengan kamu. Ace of Pentacles di sini seperti awal baru. So dia mungkin merasa 2024 adalah awal baru untuk tidak lagi menunggu kamu, untuk memasuki pada kehidupan yang baru, memasuki juga pada bisnis yang baru. Ace of Pentacles ini juga tentang bisnis, ya. Dia memulai bisnis yang baru di sini dan mencoba untuk mengalihkan pikiran dia dan fokus pada bisnisnya. Ya, jadi dia nggak mau mikirin kamu, dialihkan pikiran itu untuk fokus pada bisnisnya. Penantian panjang yang tidak berbuah manis, so dia merasa kecewa. Dia semakin merasa kecewa dengan kamu. So dia masih menunggu kamu di sini. Mungkin dia berusaha untuk mencari pilihan lain, berusaha untuk let go, move on. Pilihan lain bisa dia mencoba untuk lebih fokus bekerja, untuk menghabiskan waktu. Bisa juga di sini ada energi dari cinta baru, tapi orang baru itu sangat berbeda, ya. Situasinya sangat sulit untuk memanifest hubungan sampai pada level yang lebih serius. Okay, so situasi yang dia hadapi mungkin jauh lebih berprogres tentang
materi. Kalau materi mungkin dia cukup bagus karena ada bisnis baru, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, dia punya bisnis baru, dia berkembang, atau mungkin dengan karirnya dia punya karir yang lebih baik dan dia berkembang. Tapi untuk perasaan, dia masih menunggu kamu. Energinya tuh seolah-olah dia masih menunggu kamu. Oke, even di sini dia semakin kecewa dengan kamu karena kamu membiarkan dia menunggu cukup lama. You know what? Ketika kamu pergi, dia percaya kamu akan kembali suatu saat nanti tanpa ada paksaan dari siapapun. But mungkin energi di sini cukup sulit ya, karena sepertinya kamu punya gengsi dan itu sangat sulit untuk menurunkan gengsi. Oke, darling, kita clarify 2024 ya, atau energi masa depan. Apa tindakan kamu di energi masa depan? Bentar ya. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Energi masa depan. Action, effort, vehicles. Energi masa depan. Clarify, please. Clarify, clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you. Okay. The harvest. Okay. Mencoba untuk fokus pada kemakmuran, fokus pada karir atau bisnis kamu. And Ace of Wands, awal baru di sini. This is your energy. Ace of Wands, this is about new beginning. Optimis dengan kehidupan kamu yang baru di 2024. Ya, decide di sini tentang bagaimana untuk mengelola perasaan. Ya, kamu lebih fokus pada kemakmuran kamu. Energi Taurus, energi. Kamu tetap nunggu dia nunggu kamu loh. Ini kalian nunggu-nungguan ya. Oke, okay? Dan ini nggak ada yang mulai duluan. Six of Cups di sini. Kamu masih ada dalam hubungan dengan perasaanmu. Ini kayak alam semesta tuh ngebacanya tuh kalian masih saling mencintai. Jadi kalau ada sensor yang kedetek di alam semesta, kalian itu masih berpasangan. Kalian itu masih sama-sama. Tapi as a fisik, itu udah nggak sama-sama. Karena kalian kayak kesannya dua-duanya saling nunggu. Dan Ten of Pentacles di sini. So, ya, dua-duanya seperti keluarga yang saling nunggu gitu loh. Pasangan yang bahagia. Dan kalau kalian ngasih kesempatan untuk kalian bertemu ya, ini jauh lebih better. Karena kalian sama-sama menghindar saling menunggu. Oke. Okay? Dan Ace of Swords di sini merasa bahwa ini hubungan sudah berakhir, berusaha move on, tapi kalian sama-sama stuck karena pikiran dan perasaan kalian masih melekat. Oke? Okay? Ada dendam, sepertinya kamu gak mau balik sama dia karena kamu dendam. Sakit hati. Tapi kamu gak bisa lepasin kemelekatan kamu sama dia. Clarify, action, effort, cross-watchers, Virgos, and the future. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Six of Wands di sini. Kembali energi 6. Okay. Six of Pentacles. Okay, 6. Masa lalu. Sama-sama menunggu. Ingin hubungan ini diberi kesempatan kembali. Tapi dia merasa kamu tidak pernah mau membuat dia masuk kembali dalam hidup kamu. Kamu biarkan dia menunggu. Three of Cups di sini, mungkin ada teman, sahabat yang selalu ngasih tahu kabar kamu. Two of Cups, ada cinta baru yang datang dalam hidupnya. Five of Wands, ini competition. So ada cinta baru yang datang dalam hidupnya, tapi tidak sesuai begitu. Mungkin dia dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan, atau
dia belum ingin membuka hatinya. Walaupun dia tertarik dengan cinta baru, karena 2024 ada cinta baru dalam perjalanan dia, tapi dia belum memutuskan untuk membuka hatinya bagi orang baru. So Page of Cups di sini dia masih menggenggam perasaan dia untuk kamu. So tetap dengan energi yang sama, kalian masih saling menunggu siapa yang harus mengalah untuk menurunkan gengsi ego. Oke? So kita lihat energi ya dari Angel Love for Virgos. Clarify Angel Love for Virgos couple Desember 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Virgos. Make the effort. See? Great love is worth taking the step you are guided to take. So, buat upaya, tindakan nyata. Jangan saling menunggu. Kalian masih saling mencintai. Okay? Attraction. Kamu kangen sama dia. You see? You attract romantic love by enjoying this moment fully. Gak ada yang bisa gantikan dia di hatimu. Gak ada yang bisa gantikan kamu di hati dia. Ini hanya isunya nih kayak gengsi ya, gengsi yang di atas rata-rata. Oke, darling, sweetheart, clarify. Bisa dia kangen sama kamu, selalu ngebayangin wajah kamu, sinar mata kamu. Clarify momen kalian bersama. Virgos couple, Sun and Rising and Venus energy Desember 2023. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Moon goddess di sini. I'm in harmonious flow with the moon's energy and all phases of life. Proses dari gelap, bulan penuh sampai bersinar di sini. So intuisi yang terus menerus mengingatkan ya tentang cinta kasih sayang, pasang surut ya, pasang surut kehidupan kamu dengan pasanganmu ya, dari saling mengenal sampai saling melengkapi, sampai kebersamaan kalian, sampai perpisahan kalian. Sebenarnya kalian berdua tahu bahwa kalian tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Ini mungkin juga reading tentang twin flame. Bottom of the deck di sini ada air elemental, so ini udara ya, elemen udara. I embrace the element of air and I'm open to all knowledge and wisdom. Ya, pakailah kebijaksanaanmu, pengetahuanmu. Ya, kalau kita ngerasa dendam, terbawa oleh perasaan sakit, nggak akan kita bisa ngambil keputusan yang buat kita nyaman ya. Memang kita koneksi dengan siapapun, ada proses di mana kita punya rasa sakit gitu, merasa terluka begitu. Tapi mungkin itu proses kalian berdua untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Oke. Satu lagi ya. Clarify, my darling angels, energy Virgos, Desember 2023. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. So di sini ada stop breaking agreements, berhenti buat kesepakatan, pimpin diri kamu, oke? Pimpin diri kamu dan mulai ambil keputusan. Dan di sini ada develop stronger concentration. Ini ada mata batin. So fokus dengan intuisi kamu, lalu ambil keputusan. Kalau kita udah nggak percaya hati kita, pikiran kita, karena udah terlalu
negatif, kita bisa percaya sama intuisi kita. Oke? Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.